Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di kitasehat.com. Nah, kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai panduan 30 hari diet gula untuk hidup yang lebih sehat. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk simak ulasan berikut ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya mengenai gula, nah pada tahap ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi, yaitu mengenai diet gula untuk pola hidup yang lebih sehat. Nah, konsumsi gula berlebih ini tentunya dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan gitu. Nah, risiko masalah kesehatan tersebut tentunya berupa penyakit yang timbul karena akibat konsumsi gula yang berlebihan. Nah, penyakit-penyakit tersebut itu bisa berupa kerusakan gigi, penyakit jantung, obesitas, hiperglikemia, yaitu akibat gula darah yang tinggi yang mengakibatkan dari komplikasi diabetes dan juga tekanan darah tinggi. Nah, penyakit-penyakit tersebut itu bisa mengakibatkan penyakit akhir yang dinamakan penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes ini sulit sekali disembuhkan dan hanya pola hidup sehatlah yang bisa menyembuhkan. Nah, untuk memerangi resiko itu sedini mungkin, bagi Anda yang berkomitmen untuk menjalankan pola diet gula, Anda harus simak video berikut ini. Bagian pertama, apa sih itu yang dinamakan diet gula gitu? Secara umum, diet gula itu tidak serta-merta menghilangkan asupan gula sama sekali. Karena pada dasarnya tubuh kita itu memerlukan gula. Jadi kita tidak bisa untuk membuang gula atau tidak mengkonsumsi gula sama sekali dalam setiap harinya gitu. Karena bagaimanapun itu tubuh tetap membutuhkan gula sebagai sumber energi. Nah, pola diet ini berfokus membatasi asupan gula harian Anda hingga seminimal mungkin. Nah, batas konsumsi gula harian menurut Kementerian Kesehatan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya itu sekitar 50 gram. Nah, padahal asupan rata-rata masyarakat Indonesia itu bahkan mencapai 15 sendok teh per hari, yaitu jika dikisarkan adalah lebih dari 50 gram atau sekitar rata-rata 60 sampai 70 gram. Nah, di negara-negara lain dengan konsumsi gula yang lebih tinggi, misalnya Amerika Serikat, asupan gula rata-rata masyarakatnya bahkan mencapai 22 sendok teh per hari. Jadi di Amerika sekarang bisa kita lihat sendiri bahwasanya di Amerika itu banyak sekali orang-orang yang obesitas. Itu bisa jadi karena diakibatkan tingginya konsumsi gula. Jumlah di Amerika itu melebihi anjuran dari American Heart Association. Nah, gula di sini itu mencakup gula tambahan dari dessert, minuman manis, makanan olahan, hingga gula buatan pengganti gula biasa. Asupan gula alami baik itu dari buah maupun sayuran masih diperhitungkan dalam diet gula, tetapi diawasi jumlahnya gitu. Nah, ketika menjalani diet gula, laki-laki itu tidak boleh mengkonsumsi gula lebih dari 9 sendok teh seharinya. Sementara itu, perempuan harus membatasi asupan gulanya tidak melebihi dari 6 sendok teh setiap harinya. Nah, kita masuk ke bagian kedua. Panduan diet tanpa gula. Nah, diet gula yang Anda jalani sedisiplin mungkin dapat membantu mengendalikan asupan gula harian Anda. Diet ini juga bisa menjadi gaya hidup sehat yang permanen. Yang pertama, 3 hari pertama. Kadang mungkin Anda sering mendengar nasihat membatasi secukupnya. Nah, mungkin ini masih kurang gamblang di kebanyakan orang. Lagi pula, panduan yang ambigu ini tidak dinilai tidak efektif untuk orang-orang yang sudah terlanjur kecanduan gula. Nah, maka dari itu, Brock Albert, seorang ahli diet berlisensi dari New York itu menekankan agar Anda langsung menyingkirkan setiap jenis makanan bergula dari menu makanan selama 3 hari pertama. Nah, Anda itu tidak boleh makan buah, sayuran bertepung, baik tepung dari ubi dan singkong, susu, dan produk turunannya, gandum, dan juga bahkan alkohol. Nah, pada dasarnya Anda hanya mengkonsumsi protein, sayuran, dan lemak. Kita akan ada rekomendasi contoh menu dalam 3 hari selama Anda menjalani diet.
Yang pertama, untuk sarapan Anda bisa menggunakan 3 butir telur. Nah, makan siang Anda bisa menggunakan daging ayam, ikan ataupun tahu dengan sayuran ataupun dengan salad sayuran rebus. Nah, ketika makan malam, menunya cukup mirip dengan makanan siang dengan pilihan sayur yang lebih mengenyangkan seperti kale, brokoli ataupun bayam. Nah, untuk camilan sepanjang harinya, Anda bisa mengonsumsi kacang-kacangan. Nah, untuk minum ini sendiri hanya boleh untuk minum air putih, teh tawar, ataupun kopi hitam pahit. Nah, itulah minum yang harus Anda minum. Dan Anda tidak boleh untuk minum minuman kaleng, minuman botol siap saji. Nah, di bagian kedua, yaitu hari keempat hingga ketujuh. Setelah Anda sukses melakukan diet gula selama 3 hari, Anda boleh menambahkan apel. Begitu Anda mulai terbebas dari asupan gula berlebih, maka apel dan bawang bombay sekalipun Anda bisa merasakan bahwa itu semanis lollipop. Mulai dari hari keempat hingga ketujuh, Anda bisa menambahkan 1 buah apel ataupun produk susu seperti yogurt ataupun keju setiap harinya. Akan tetapi pilihan produk susu yang tinggi lemak dan tanpa pemanis. Lemak, serat, protein itu bisa membantu memperlambat penyerapan gula. Jadi jika Anda memilih susu rendah lemak, tubuh Anda justru akan lebih cepat menyerap gula. Nah, selama seminggu ini Anda juga bisa menambahkan beberapa sayuran yang mengandung gula tinggi seperti wortel dan kacang polong serta berbagai biskuit yang berserat tinggi. Bagian yang ketiga yaitu pada minggu kedua. Nah, selama minggu kedua diet gula, Anda bisa menambahkan 1 porsi buah beri yang kaya akan antioksidan dan ekstra 1 porsi susu. Anda juga bisa menambahkan kembali sayuran berkarbohidrat seperti jagung, ubi jalar, dan labu orange. Nah, pada minggu kedua Anda boleh saja mengonsumsi makanan gandum utuh makanan malam. Nah, untuk cemilan, pilih salad buah segar yang rendah gula tanpa penambahan dressing atau pemanis lainnya. Buah mengandung banyak serat dan antioksidan. Nah, serat ini bisa membantu menurunkan berat badan Anda bila Anda obesitas karena gula. Dan serat bisa merasa kenyang yang lebih lama tanpa harus memberikan asupan harian. Nah, dalam sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut juga sudah mengandung gula. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau Anda itu tidak mengkonsumsi gula. Nah, lanjut ke bagian keempat, yaitu pada minggu ketiga dan minggu keempat, atau dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Nah, selama minggu ketiga Anda bisa menambahkan biji-bijian seperti berli, quinoa, dan oatmeal. Dan bahkan beberapa buah lagi termasuk anggur dan jeruk manis. Anda pun boleh makan coklat selama minggu ini gitu. Bagi Anda penyuka coklat, Anda menjaga pola makan yang sehat yang sudah Anda jalani dari hari pertama dan terus berkomitmen untuk melanjutkannya. Banyak orang yang menjalankan diet ini itu putus harapan atau putus diet di minggu-minggu ini gitu. Nah, selama minggu keempat Anda bisa menikmati 2 porsi karbohidrat setiap harinya. Misalkan nasi dan roti. Anda juga boleh ngemil roti lapis pada minggu ini. Tetapi konsumsi juga biskuit yang tinggi serat. Nah, apakah ada efek samping dari diet gula ini gitu? Nah, patut diingat bahwa mengurangi asupan gula dapat berdampak pada kondisi fisik dan psikologis, apalagi bagi Anda yang selama ini konsumsi gulanya tinggi dan melebihi batas yang ditentukan. Nah, selama beberapa hari atau beberapa minggu pertama dalam menjalani diet bebas gula, Anda itu mungkin akan mengalami berupa pusing ataupun berkunang-kunang, lalu badan lelah, mual, cemas, susah tidur, susah berkonsentrasi, mudah marah, dan rasa ngidam terhadap makanan manis meskipun kamu seorang laki-laki. Nah, setelah berminggu-minggu tanpa adanya kehadiran gula tambahan dalam menu makanan, indera perasa Anda itu akan mengatur ulang sistemnya. Nah, menurut jurnal Obesity, hal ini membuat Anda tidak lagi peka terhadap rasa manis dan gula buatan. Nah, Anda justru akan lebih menyukai gula asli yang lebih sehat dari makanan-makanan segar yang notabene itu mengandung banyak gula. Nah, secara tidak langsung, diet gula akan membantu Anda membatasi gula sehingga pola makan Anda jauh lebih sehat. Nah, kita memasuki bagian ketiga. Secara umum, gula memang mempengaruhi tubuh dengan cara yang sama, baik itu gula alami maupun gula yang sudah diproses atau gula buatan. Namun, makanan yang mengandung gula tambahan dipecah oleh tubuh dengan sangat cepat.
membuat kadar gula dalam darah dan tubuh ini melonjak tinggi dan turun dengan seketika. Nah, pada jangka pendek, efek samping dari konsumsi gula yang berlebih meliputi kesulitan berkonsentrasi, ketidakseimbangan suasana hati akibat penurunan gula darah secara tiba-tiba. Nah, efek samping lain seperti tumbuhnya jerawat dan kerutan juga berkaitan dengan asupan gula yang berlebih. Nah, sedangkan jangka panjang ini naik turunnya gula darah secara reguler dapat mengakibatkan pembengkakan pada tubuh, naiknya berat badan, dan penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Nah, Food and Drug Administration atau FDA itu mengatakan bahwa konsumsi gula itu tidak boleh melebihi 10% dari asupan kalori. Nah, jika Anda mengonsumsi 2000 kalori per hari, arti Anda itu hanya boleh mengkonsumsi gula itu sebanyak 52 gram atau 12 sendok teh. Organisasi lain seperti AHA itu bahkan hanya disarankan untuk mengkonsumsi gula sebanyak 25 gram per hari. Nah, untuk Kementerian Kesehatan sendiri itu menyarankan tidak melebihi dari 50 gram per hari. Tetapi bagi Anda yang mempunyai riwayat penyakit diabetes dan penyakit-penyakit lain gitu, itu disarankan untuk mengkonsumsi gula seminimal mungkin kalau perlu menjalankan pola diet yang sudah saya jabarkan tadi. Jika Anda berhasil menjalankan pola diet tersebut, saya yakin bahwasanya kesehatan tubuh Anda itu akan jauh lebih baik dibandingkan saat Anda mengonsumsi gula yang begitu banyak di setiap harinya. Nah, mungkin video ini sampai sini dulu, cukup sekian dan terima kasih.